Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan strategi trading untuk pemula yang gampang banget juga untuk difahami ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke inti videonya, saya ingin ingetin nih kepada teman-teman semuanya bahwasanya di sini saya sedang mengadakan giveaway 4 unit motor di bulan April, yaitu ada 2 unit Yamaha Aerox dan juga 2 unit Yamaha NMAX ya. Tanggal 15 sekarang akan dibagikan 2 unit dulu, kemudian tanggal 31 April akan dibagikan 2 unit lagi. Jadi total 4 unit motor. Dan giveaway kali ini yang 4 motor ini itu akan diselenggarakan di dalam grup VIP Quotex King Salmanan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin ikutan giveaway, maka kalian wajib join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Dan join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan itu tidak harus bayar ya guys ya, tidak harus bayar, tidak harus transfer ke saya ya. Cukup kalian join ke dalam grup VIP saya dengan persyaratan kalian harus registrasi akun Quotex kalian menggunakan link yang ada di deskripsi video saya dan deposit minimal Rp200.000. Setelah itu kalau misalkan kalian udah registrasi kemudian deposit Rp200.000, kalian bisa kirimkan ke WhatsApp admin saya, screenshotkan ya akun Quotex sama saldonya, nanti WA admin saya akan mengundang kalian ke dalam grup VIP. Di dalam grup VIP, Anda akan mendapatkan edukasi, kemudian rekomendasi market setiap hari, dan juga ada analisa barang setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat, setiap jam 4 sore dan jam 9 malam guys ya. Sabtu minggunya itu bonus, tapi saya sering melakukan analisa barang itu setiap hari, dan banyak banget member yang mendapatkan profit saat saya melakukan analisa barang ya. Dan ini adalah cuplikan dari tanggal 3 April ya. Ini banyak banget aktivitasnya, sudah ribuan orang yang masuk ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan guys, jangan sampai ketinggalan. Nih hasilnya banyak yang profit ya. Tuh, ini hasilnya profit semuanya. Dan terakhir, ini terakhir tadi tanggal 6 April ya. Tanggal 6 April saya melakukan analisa barang bersama member saya dan hasilnya pada profit juga guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan tanggal 5 April juga kalian bisa lihat hasilnya, alhamdulillah sih ya, setiap hari profit konsisten di dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Saya di sini bukan nge-gimmick, kalian bisa join aja deh ke grup VIP Quotex King Salmanan, kalian rasakan sendiri hasilnya seperti apa. Oke? Mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Ketika kalian akan melakukan trading, saya menyarankan memasangkan beberapa indikator ya. Ada 4 indikator yang harus dipasangkan. Yang pertama-tama indikator RSI 10 ya. Kita pasang dulu RSI 10-nya seperti ini. Tinggal dipilih saja periodenya. Di sini ganti jadi 10 ya. Kemudian pilih lagi indikator, pasang lagi indikator stokastik oscillator. Ininya rubah dari 14 menjadi 18,33 seperti ini. Baik, di sini saya akan jelasin dulu fungsi-fungsi indikator yang saya pasangkan di sini. Yang pertama-tama indikator oscillator, ada RSI dan juga stochastic oscillator. Ini manfaat dan fungsinya itu mereka memberitahukan kepada kita harga sedang berada di area harga murah atau misalkan sedang di area titik mahal nih harganya. Karena ketika kita melakukan trading itu kita harus membeli pada area harga yang murah dan menjual pada harga yang mahal ya. Nah, indikator stokastik oscillator ini menandakan kepada kita, memberitahukan kepada kita area titik harga murah dan harga titik mahal. Di mana nih Kang maksudnya? Nah, ini kan ada garis yang berwarna hijau ya, yang di dalam RSI 10 ini. Kemudian ketika dia menuju ke bawah seperti ini, menyentuh ke garis yang 30, itu adalah sudah termasuk area harga murah. Kemudian stokastik oscillator ini dia kalau misalkan udah bergerak di bawah garis 30 ya, maka di situ juga sama dikonfirmasi ya, harga sedang berada di area titik harga murah. Dan di sini kita bisa membuka perdagangan buy ya, seperti itu. Dan tahapan selanjutnya di sini saya menggunakan indikator zigzag ya. Indikator zigzag ini menandakan area titik support dan resisten juga ya. Yang dimana ketika dia di sini melakukan melengkung dari bawah ke atas, berarti ini adalah area titik support, ini adalah area titik resisten, ini adalah titik support, ini adalah titik resisten, dan seterusnya seperti itu. Nah, gimana nih cara melakukan tradingnya ya? Pertama-tama, kalian silahkan lihat marketnya terlebih dahulu. Apakah marketnya sedang kuat naik
atau sedang kuat turun, atau sedang sideways ya posisinya. Kalau misalkan kita lihat di area sini, market GBP USD sekarang sedang mengalami sideways alias tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Maka apabila Anda menemukan market yang seperti ini, berarti ini adalah momen untuk RSI 10. Anda bisa membuka perdagangan ketika harga sudah ditandai menjadi harga yang mahal dalam indikator RSI 10 ini. Contohnya seperti apa nih? Nah, ketika di sini dia melakukan penaikan, kemudian di sini dia menyentuh ke garis yang berwarna merah, garis hijaunya ya, garis RSI 10-nya, kemudian stokastiknya juga sama, sudah lebih dari angka 70 dan dia bersilangan ke bawah, maka di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 3 menit. Kemudian apabila ketika dia mengalami penurunan, di sini dia mengalami penurunan dan RSI 10-nya ini udah menyentuh ya, udah menyentuh ke garis yang berwarna merah ini yang 30-nya. Kemudian stokastiknya juga sama, dia udah berada di area bawah area garis harga 30-nya, maka di sini Anda bisa membuka perdagangan buy ya. Nah, ini adalah momen dari RSI 10. Kemudian di sini dia naik ya, di sini dia naik lagi. Nah, di sini dia naik lagi, di sini ketika menyentuh ke RSI 10 dan indikator stokastiknya juga udah lebih dari 30, maka di situ Anda bisa membuka perdagangan sell lagi dan seterusnya seperti itu ya guys ya. Seperti itu, seterusnya ini buy di sini, kemudian di atasnya di sini sell ya, menyentuh, ini juga udah lebih. Itu untuk menyikapi market yang sedang sideways menggunakan RSI 10. Kemudian gimana nih Kang kalau misalkan posisinya market sedang kuat naik, di manakah kita harus membuka perdagangan buy? Oke, di sini kita pindah dulu ke market yang lain ya. Sebentar, ini agak nge-lag nih ya. Oke, sekarang kita coba melihat area market yang sedang kuat naik dan sedang kuat turun ya. Kita lihat dulu coba Nah, ini di market USD CHF ya. Di market USD CHF terlihat pergerakan harga sedang bergerak naik seperti ini ya. Kenapa saya bilang di market USD CHF ini sedang naik? Karena posisinya ini dia membentuk sebuah primary trend, kemudian secondary trend, primary trend juga, secondary trend, primary trend dan seterusnya. Ketika harga sedang naik seperti ini, kemudian harga itu kan tidak akan selamanya naik, dia akan membuat sebuah tren turun yang bersifat sementara. Ketika dia turun, kemudian di sini Anda lihat RSI 10-nya juga, ini kalau secara live sih sebetulnya nyentuh ya, nyentuh ke garis yang 30-nya, maka di sini kita bisa membuka perdagangan buy selama 3 menit ya. Kemudian gimana nih Kang kalau misalkan setelah dia naik, dia turun lagi ke bawah. Selama dia belum menyentuh ke area titik support yang ini, maka di sini Anda bisa membuka perdagangan buy selama 3 menit ya. Di sini Anda akan mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini dia melakukan naik lagi nih. Di sini dia melakukan naik lagi. Kalau misalkan lagi naik kayak gini, kalian jangan coba-coba membuka perdagangan sell terlebih dahulu saat tren sedang kuat naik seperti ini. Karena pada hakikatnya kalau misalkan tren sedang kuat naik ya kita harus mencari celah untuk membuka perdagangan buy ya, seperti itu. Kemudian di sini ya, di sini dia menyentuh lagi ke RSI 10, kita bisa membuka perdagangan buy. Lanjut lagi ketika dia di sini turun sementara, menyentuh lagi ke RSI 10, kita bisa membuka perdagangan buy. Setelah ada kejadian, ini kan ada titik support nih. Setelah ada kejadian support ini ditembus, ya, support ini ditembus, berarti ini tren yang turun ini akan terbentuk. Walaupun tidak keseluruhan akan turun, ya seenggaknya tren turun udah mulai mau kebentuk. Jadi jangan mencari celah untuk membuka perdagangan buy. Jadi sebaliknya harus mencari celah untuk membuka perdagangan sell ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan di tren turun gimana nih? Oke, di sini kita cari dulu ya. Kita cari dulu pergerakan harga yang sedang mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan harga yang sedang mengalami kuat penurunan seperti ini, maka RSI 10 ini akan ditembus dan dia akan bergoyang di area garis supportnya. Kalau misalkan kalian di sini open buy ya, maka di sini kalian akan mendapatkan kerugian karena trennya lagi kuat turun gitu. Nah, di sini kita harus mencari celahnya untuk membuka perdagangan sell. Nah, di sini kan dia sedang mengalami penurunan. Kemudian dia membuat sebuah secondary trend ya, secondary trend ke atas, naik sedikit. Nah, di sini indikator stokastiknya juga sudah menembus area titik 70 dan juga RSI 10-nya juga udah menyentuh ke area 70, maka di sini Anda bisa membuka perdagangan sell. Sekalipun dia akan melakukan penaikan lagi, kalau misalkan udah menyentuh lagi ke area titik RSI 10, kalian bisa open sell lagi karena ini posisinya tren sedang kuat kondisinya. Jadi kalau misalkan selama
ada tren naik yang belum menembus area titik resisten di waktu yang sebelumnya, ya kita harus open sell. Tetapi kalau misalkan RSI-nya misalkan ini naik dan area resisten ini udah ditembus, maka kalian harus mencari celah lagi untuk membuka perdagangan buy seperti itu ya. Nah, ini kan lanjut lagi turun ke bawah, dan di sini dia naik menyentuh lagi ke area garis 70. Di sini kita bisa open sell selama 3 menit. Dan kita sudah mendapatkan keuntungan juga ya, seperti itu. Nah, setelah tren kuat turun itu biasanya akan terjadi sebuah tren sideways yang tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun seperti ini. Maka ini adalah momen RSI 10 yang kita bisa membuka perdagangan buy di area titik rendah dan membuka perdagangan sell di area titik tertinggi, karena trennya lagi sideways ya, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk video strategi untuk pemula mungkin kalian sudah paham ya dengan penjelasan saya ini. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan di dalam kolom komentar. Nanti akan saya buat video penjawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam komentar. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk teorinya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Saya Doni Salamadan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.